Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, baik nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran hari ini meskipun kalian di rumah, Bapak di sini, tapi tidak mengurangi semangat kita, oke? Oke, sholawat teriring salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Baik anak-anakku yang tercinta yang ada di rumah, Bapak akan menanyakan kabar kalian. Kalau Bapak tanya kabar kalian, kalian harus jawab kayak gini nih. Bapak contohin ya, perhatikan baik-baik. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya hebat. Yes. Oke, kayak gitu ya. Gerakannya harus semangat seperti yang Bapak contohkan. Jangan ada yang lemas walaupun di rumah. Bapak ulang sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya hebat. Yes. Oke? Oke. Coba sekarang Bapak tes ya yang ada di rumah. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya hebat. Yes. Alhamdulillah. Tapi nggak seru nih kalau cuma kayak gitu doang. Bapak pengen ada tepukannya biar kita semakin semangat walaupun kalian di rumah. Bapak contohin ya, kayak gini, oke? Saya sehat, saya kuat, saya hebat. Saya sehat, saya kuat, saya hebat. Saya sehat, saya kuat, sehat, saya hebat. Saya sehat, saya kuat, saya hebat. Kayak gitu ya. Alhamdulillah, Bapak sudah lihat kalian sangat semangat. Berarti kalian di rumah semua sehat ya? Amin. Semoga yang sehat bukan cuma kalian, tapi Bapak, Ibu, kakak kalian pun sehat semua. Bahkan tetangga juga harus sehat. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen nih. Kira-kira ada nggak yang nggak ikut pelajaran pada hari ini? Bapak absen ya. Jamal, ada? Ada, alhamdulillah. Dayat ada? Dayat? Hadir Pak. Ada, alhamdulillah. Oke, yang lainnya Bapak sudah absen. Alhamdulillah semuanya hadir. Iya, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi baru. Materinya sangat seru loh untuk kita pelajari. Oke, apa materinya? Kamu udah tahu belum? Belum Pak. Belum? Oke, materinya adalah makanan, minuman, halal dan haram. Untuk semester ini kalian harus mempelajari itu anak-anak. Jadi kita harus tahu apa itu makanan halal, minuman halal, makanan haram, minuman haram. Jadi kita harus tahu agar kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan jelaskan ya. Jangan lupa dibuka juga buku kalian. Kan bukunya dibawa semua kan ke rumah? Iya, dibuka halaman 35. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Bapak akan terangkan, apa sih makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Nah, perlu digarisbawahi menurut syariat Islam. Jadi makanan halal adalah makanan yang boleh kita makan kalau syariat Islam memperbolehkannya. Kalau syariat Islam tidak boleh untuk makan, berarti kita nggak boleh memakannya. Oke? Nah, biar lengkap kita harus tahu dalilnya. Dalilnya itu apa aja sih Pak? Dalilnya yang pertama ada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ada juga Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88. Oke, kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Kalian semua sudah megang Al-Quran kan? Sudah Pak. Sudah. Oke, kita akan buka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 128. Kita baca sama-sama ya.
Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kita sudah membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Nanti Bapak tugaskan kalian semua untuk menghafal ya. Nanti setorannya bisa lewat video juga, bisa video call Bapak juga. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi, makanan halal itu meliputi 3 hal. Meliputi berapa? 3 hal. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Yang kedua, halal cara prosesnya. Terus yang ketiga, halal dari segi zatnya. Bapak akan menerangkan satu persatu dari semua ini, oke? Oke, yang pertama, halal dari cara mendapatkannya. Nih, misalnya, kita mau makan ayam. Ayam itu hukumnya apa? Halal. Tapi, kalau ayamnya hasil kita mencuri, itu jadi haram. Karena cara mendapatkannya itu tidak benar. Walaupun hukum asalnya ayam itu halal, tapi kalau kita mencarinya dengan cara mencuri, itu nggak boleh. Oke anak-anak? Oke, benar sekali. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu halal dari prosesnya. Tadi kita punya ayam halal. Cara mendapatkannya misalnya halal juga. Tapi prosesnya kita nggak tahu. Ini si pedagang motong ayam pakai basmalah nggak ya? Ini si abang ngerebusnya pakai apa ya? Ini halal apa enggak? Jadi kita harus tahu prosesnya. Kalau prosesnya menyembelihnya nggak pakai basmalah, terus jorok diinjek-injek, apa itu boleh? Nggak boleh. Jadi syarat yang kedua itu adalah harus meliputi prosesnya. Nah yang ketiga nih, halal dari segi zatnya. Nah dari segi zatnya mungkin anak-anak udah tahu ya, sudah sering dijelaskan juga. Jadi ada binatang-binatang atau makanan-makanan yang di dalam Al-Quran tidak dibolehkan untuk dimakan. Kayak gitu ya anak-anak. Jadi ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, halal dari cara mendapatkannya. Yang kedua, halal dari prosesnya. Dan yang ketiga, halal dari zatnya. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, kita mengonsumsi makanan halal, ada nggak sih manfaatnya? Oh tenang, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bermanfaat untuk rohani, jasmani kita. Karena apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan berpengaruh. Kita makan makanan nggak halal, pasti mulut kita sering ngomongin orang, pasti kita sering mencuri. Itu sebabnya kalau kita makan makanannya tidak halal, kayak gitu ya. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, banyak sekali manfaatnya. Oke anak-anak? Oke. Nah, kalau tadi ada yang halal, berarti ada yang haram. Apa sih itu makanan yang haram? Coba Bapak pengen Dayat, kamu baca ya di halaman 35 itu ada pengertiannya. Bapak tunggu. Apa Dayat? Makanan haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, benar sekali apa kata Dayat. Jadi, makanan yang haram adalah makanan yang tidak disyariatkan oleh agama kita. Di dalam Al-Quran banyak tuh yang sudah disebutkan. Banyak yang nggak boleh kita makan. Itu sudah jelas di syariat Islam. Jadi, apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran nggak boleh kita makan. Oke. Nah, kira-kira apa aja sih Pak yang menyebabkan makanan itu nggak halal atau haram?
Nah, yang pertama ada haram dari lizzatihi atau haram dari segi zatnya. Yang kedua ada yang lighairihi. Jadi bukan dari zatnya tapi dari faktor lain. Nah, untuk yang dari zatnya apa sih contohnya? Kan sudah sering dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ada yang namanya babi, ada anjing, ada darah yang mengalir. Kalau kita jatuh, luka, darahnya kita minum, boleh nggak? Nggak boleh, karena itu darah yang mengalir, haram untuk dimakan. Terus ada apa juga? Ada hewan yang bercakar, bertaring, itu nggak boleh juga. Terus ada apa lagi? Ada hewan yang menjijikan, misalnya dayak, kamu lagi main, nemu cacing, kamu ambil, kamu makan, itu boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Karena itu dia menjijikan. Masa sih mau makan cacing yang ada di tanah, tiba-tiba langsung ditelan? Itu nggak boleh anak-anak. Oke, anak-anak sudah cerdas semua. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada haram lighairihi. Jadi bukan dari zatnya. Oke, dari apa aja sih Pak? Yang pertama tadi, dari cara menyembelihnya nggak bener. Misalnya kita punya makanan halal, tapi kita motongnya nggak sesuai dengan syariat Islam, itu menyebabkan makanannya nggak jadi halal tapi haram. Kayak gitu ya. Terus misalnya bangkai juga itu nggak boleh dimakan. Ada, kita melihara kambing hukumnya apa? Halal. Tapi kalau dia sudah mati lalu kita masak, dia mati tanpa kita sembelih ya, ingat ya, dia mati sendiri tanpa kita masak, itu jadi haram karena dia sudah menjadi bangkai. Tapi ada dua loh yang bangkai boleh dimakan. Apa aja, yang tahu nggak? Bangkai ikan dan belalang. Iya, Pak. benar sekali, yaitu belalang dan ikan. Itu walaupun sudah menjadi bangkai, boleh untuk kita makan. Terus apa lagi sih Pak yang haram dari segi lighairihi? Ada binatang untuk sesaji. Misalnya di Bali itu kan banyak tuh sesajen. Kita serahkan nih, misalnya nih ada yang menyerahkan untuk si mbah-mbah lah itu ya. Kalian tahu lah itu apa. Kita makan tuh makanannya. Itu nggak boleh. Karena mereka sudah meniatkan makanan itu untuk sesembahan mereka. Itu nggak boleh kita makan. Oke. Nah yang terakhir, binatang yang disembelih tanpa mengucap lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuai dengan syariat Islam itu harus kita mengucapkan basmalah dalam setiap memotong hewan. Oke anak-anak? Oke. Nah yang terakhir, kalau tadi ada manfaat dari makan makanan halal, ada nggak sih manfaat dari makanan-makanan haram? Bukan manfaat namanya, tapi ini yang menyebabkan tubuh kita kalau kita makan makanan haram. Apa aja? Yang pertama, tadi pasti nggak sehat, rohaninya, jasmaninya pasti nggak sehat. Orang-orang coba kita makan darah, sakit tubuh kita, usus kita kotor jadinya. Gitu ya anak-anak. Terus apalagi? Doa kita susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa yang kita makan, yang masuk ke dalam mulut kita itu enggak halal, pasti doa kita akan susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga merusak jiwa. Tadi yang Bapak sudah bilang, kalau kalian makan makanan haram, jiwa kalian akan rusak, akan kotor. Gitu. Jadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan tayangan video berikut ini.
Alhamdulillah kalian sudah menyaksikan kan video yang Bapak berikan. Nah, tadi kan di videonya ada pertanyaan dari Bapak. Nanti tolong kalian kerjakan ya. Nanti pertemuan selanjutnya kalian harus menjawab pertanyaan yang Bapak sudah berikan. Alhamdulillah, mengingat waktu yang sudah semakin siang, pelajaran kita cukupkan sampai sini saja ya. Semoga apa yang sudah Bapak berikan pada kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jangan lupa dikasih tahu orang tuanya ya. Bu, kalau kita mau membeli makanan, lihat Bu komposisinya Bu. Ada nggak sih barang-barang yang diharamkan dalam Al-Quran? Kalau ada, Bu, kita jangan makan itu ya Bu. Kayak gitu harusnya. Oke, kalian juga kan lagi di rumah, pasti makan mulu nih. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu makanannya yang haram. Kayak gitu ya anak-anak. Baik, ya waktunya udah habis nih. Jadi Bapak cukupkan sampai sini ya. Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah. Kalian tetap jaga kesehatan. Jangan suka keluar-keluar, oke? Oke, kita doa juga sama-sama setiap habis sholat. Semoga Allah mengangkat semua cobaan dan ujian kita yang kita hadapi sekarang ini. Semoga semua kembali normal. Amin. Oke, anak-anak segitu aja ya dari Bapak. Bapak pengen kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.